Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah dinas Pak Bupati nih, Bapak Sani Saleh. Saat ini tadi beliau habis melakukan pemantauan, Pak ya, ke beberapa tempat untuk persiapan isolasi terpadu nih. Nah, memang sekarang ada kebijakan baru maupun keputusan baru bagi pemerintah Kabupaten Belitung, yaitu tentang isolasi terpadu. Berarti kita tidak boleh lagi, Pak ya, untuk isolasi mandiri. Iya, Atau gimana, Pak? itu benar ya. Jadi kita mengevaluasi dasarnya bahwasanya PPKM tahap pertama kemarin itu sebetulnya ya tidak berhasil menurunkan COVID, penularan COVID bahkan justru Meningkat, Pak. Karena sebetulnya intinya sih ketidakdisiplinan aja. Ketidakdisiplinan Dari pasien-pasien yang masyarakat, terpapar ini, Pak. ya, ketidakdisiplinan dari masyarakat secara menyeluruh ya, umumnya menggunakan prokes itu. Kemudian ya setelah ini rumah sakit kita tidak bisa nampung lagi. Dan satu hal kemudian yang tempat isolasi kita juga di SKB ya tidak lagi bisa memungkinkan juga lah, Karena hanya 36 bed ya, Pak, ya? bed. Kemudian ya dari terpapar COVID ini kan luar biasa lonjaknya. Ya. Nah, arahan dari pemerintah pusat juga, dan kita pun juga melihat selama ini adanya dibukanya isolasi mandiri itu betul-betul tidak efektif, Tidak optimal ya, Pak, berarti tidak dalam optimal karena mereka tidak disiplin juga. Ya, tidak disiplin, tetap mereka juga keluar rumah, dan sisi lain di internal di dalam rumah itu sendiri pun gitu ya ada saling tetap saling berkontak fisik ya, Pak ya? saling kontak. Akhirnya terjadilah sekarang ini penyebaran klaster keluarga. Nah, penyebaran klaster keluarga inilah otomatis kan melonjak luar biasa. Ya. Nah, dasar itulah ya, karena ini sudah klaster keluarga, isolasi mandiri kemarin ya ndak Maksimal ya, banyak tidak disiplin. Nah, kita akhirnya mungkin salah satu upaya tidak lagi untuk ada isolasi mandiri ke depan ini, bahkan ini dijadikan suatu tempat. Nah, kebetulan tadi datang Pak Gubernur, Wakil Pak Gubernur, dan koordinasi dengan kita, ya, dengan juga semua Forkopimda, mencari titik lokasi yang mana yang pas untuk dijadikan isolasi terpadu. Nah, jadi harus dicarikan suatu tempat yang representatif lah, ya gitu kan. Di HKM jadi seberapa? Jadi di survei lah tadi, rencanakan ada beberapa tempat akan disurveikan, rumah sakit lama kan. Nah, tapi yang representatif untuk terbuka di kawasan HKM Juruk Seberang, khususnya di kawasan untuk perkemahan itu. Oke, bumi perkemahan ya, Pak? Bumi perkemahan. Nah, di situlah, dan rencananya itu akan dibangun camp. Berarti nanti pakai tenda dong, Pak? Pakai tenda. Karena di sana itu dengan sistem tenda dan fasilitas pasungnya itu seperti ya kan tempat perkemahan itu kan. Nah, untuk pasungnya di sana sudah sangat representatif ya. Karena itu untuk kamar mandi, toilet segala macam kan itu lengkap. Jadi tinggal tenda, bed sama fasilitas kesehatan yang lain, Pak? Iya, itulah. Nah, berapa banyak, Pak, untuk
bisa nampung warga yang terpapar COVID di situ? Kalau kita di sini itu bisa, ya itu kan luas 50 hektar, tapi Iya. ya mungkin akan digunakan mungkin dengan tenda-tenda itu kita mungkin sekitar 500-an sampai 500 pasien berarti Pak? 500 atau sampai 1000 lah. Itu kan 1000 pasien di daerah itu. Berarti ketika itu digunakan tempat itu jalannya akses diblokir untuk masyarakat? Blokir semua. Oke. Karena itu kan Tanjung. Ya. Ya, salah satu akses jalan hanya satu-satu. Ah. Nah, kecuali mereka mau nyebrang berenang di laut, ya lain. Oh. Kira-kira kapan akan digunakan Pak tempat itu Pak? Jadi sekarang ini dikoordinir oleh Pak Wagub ya. Oke. Nah, beliau sedang kontak untuk mendapatkan tenda itu. Nah, nanti setelah tenda ini dapat, nah itu barulah kita akan gotong royong khususnya dengan Forkominda dan juga komunitas-komunitas kawan-kawan yang peduli lah. Relawan ya Pak? Relawan semuanya itu khususnya untuk mengemas kawasan itu, ya mungkin pemasangan tenda apa segala macam itu ya yang itu kemas. Tinggal yang masalahnya kita ini diminta kemarin untuk cari bed. Nah, jadi bednya tempat-tempat tidur tempat itu kan, nah kita nyanggulah untuk hal itu karena juga banyak kawan-kawan yang dalam ini ya mensupport. Nah, tinggal sekarang ini yang jadi kendala kita kemarin adalah itu kan hanya bed kasur biasa kan. Iya. Nah, ini karena di tempat itu terbuka harus pakai rak lah istilahnya kan. Oh, atas bawah gitu. Enggak atas bawah, tapi alas karpet ini, alas kasur itu, alas itu. kasur. Nah, ini mau tak mau kita harus cari ya peralatan itu, mungkin kayu sebagainya untuk kita buatkan. Kira-kira dalam waktu dekat apa gimana Pak? Apakah dalam bulan ini atau gimana? Insyaallah secepat mungkin lah. Dalam bulan ini juga? Iya, secepat mungkin lah. Jadi tadi kalau memang begitu tendanya sudah ready, sudah datang, otomatis kita sudah mulai pergerakan. Tapi selama ini kan kita juga sudah dengan tadi sudah ada kesepakatan untuk menata lah. Menata tempat dulu nih Pak ya? Dulu, dan kemudian ya mungkin tadi ada beberapa fasilitas yang rusak juga yang diperbaiki, terutama pipa-pipa air. Ada listrik juga tadi yang terpotong kayaknya itu. Nah, mungkin di orang itu gampang itu. Tapi yang kurasa itu tidak begitu ini ya. Masalah untuk listrik tidak begitu sulit. Pak, kita kan ada ratusan nih Pak yang sekarang isolasi mandiri nih Pak ya. Nah, nanti mekanismenya mereka datang sendiri ke tempat itu apakah diarahkan oleh petugas kesehatan atau gimana nih Pak? Ketika tempat itu udah jadi? Kita arahkan. Oh, petugas kesehatan yang mengarahkan? Ya, kita arahkan ke tempat itu. Nah, di sana kan nanti akan dibuat dapur umum. Ya. Dan sebagainya. Nah, itu dan mungkin tenaga kesehatan juga, tenaga medis yang mungkin juga kan bantuan dari provinsi juga, kayaknya terbatas. Ya. Termasuk sarana medis juga lah yang ada ini. Nah, ya itu tadi rencana kita kan. Nah, kemudian kita nanti itulah mungkin kalau nanti diadakan tracking di mana-mana, begitu terpapar langsung dibawa ke situ. Langsung dibawa ke sana, tidak ada toleransi. Oke. Harus termasuk di base camp itu. Berarti tempat terpadu itu nanti misalkan nih Pak, ada orang yang terpapar kemudian dia melakukan pemeriksaannya di rumah sakit swasta nih. Dia kan biasa kan pakai SMS nih memberitahu pasien tersebut terpapar COVID dari pihak rumah sakit swasta. Nah itu dijemput atau gimana nanti? Ya kita jemputlah dalam hal ini. Tetap dijemput Pak? Kita jemputlah. Kalau misalkan orang itu nggak mau gimana Pak? Ya, sekarang mau tak mau. Soalnya harus gini, kita sekarang tidak lagi percaya lah sama isolasi mandiri itu. Soalnya faktanya itu terjadi. Kapan ada isolasi mandiri di rumahnya, serumah bisa kena satu keluarga itu, dan kemudian
ya dia juga keluar menjangkit lagi ke orang lain. Nah inilah yang sehingga tidak terbendung saat sekarang ini soal penyebaran corona ini. Rumah sakit rumah RSUD gimana Pak? Ya karena penampungannya hanya dikit. 100 orang Pak? Mungkin paling maksimum 100 orang. Oke, makanya dialihkan ke situ. Dialihkan ke lapangan terbuka. Oke, karena lebih enak di lapangan terbuka apa di tempat terpadu? Kayak sebenarnya ya kalau kita ngelihat sih lebih enak di lapangan terbuka itu. Biar Nah, dari cuman ya persoalan ya biar terbuka dan kemudian mereka juga kan perlu adanya apa namanya jalan-jalan lah ya terapi juga di sana, terapi pikiran lah, terapi mata di pinggir pantai ya. Nah alamnya ini sejuk karena situ adalah mayoritas kayunya kata orang pinus. Kan? Nah, Pak, banyak nih orang yang bertanya nih Pak tentang PPKM nih kita. Apakah sistemnya masih sama seperti yang tanggal 26 sampai tanggal 2 Agustus kemarin dengan saat ini sekarang ini sampai tanggal 9 Agustus nanti bagaimana Pak? Iya tetap ada beda lah, terutama kemarin ya mungkin kita menyadari ya dalam hal upaya PPKM itu terutama dari sisi penanggulangan lah ya. Penanggulangan penyebaran. Nah itu ya ada kelemahnya di tadi ya karena ada isolasi mandiri tadi kan perbedaan ya. Nah sekarang perbedaan otomatis isolasi mandiri tidak lagi dibedakan menjadi isolasi terpadu. Nah itu salah satu hal. Kedua betul-betul istilahnya tancap gas dalam hal ini baik itu peningkatan untuk vaksin maupun yang lebih utama adalah tracking. Jadi kegiatan tracking ini ya dengan bentuk datang dari komunitas bahkan mungkin dari rumah ke rumah ke depan ini. Sebab kalau tidak gitu ya tidak akan bisa reda urusan COVID. Hilang tidak akan mungkin kan tapi reda aja nih. Berarti ada perbedaan tetap ya. Kemudian Pak, untuk pedagang, apakah mereka masih boleh sampai jam 10 malam tapi take away-nya dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dari jam pagi sampai jam 8 seperti yang kemarin atau gimana Pak? Ya sebetulnya ya kalau masalah itu tetap seperti itu lagi ya. Tetap masih berlaku ya Pak ya? Cuman itulah kita berharap kedisiplinan inilah berdagang maupun juga pembeli. Kita tidak menghalang mereka untuk dagang sampai batas waktu jam 8 itu bukan berarti mereka tutup, tapi jam 8 ini tidak melayani di tempat. Nah, dan waktu melayani di tempat pun begitu juga harus dengan prokesnya itu kan. Prokes ya Pak. Nah, kalau mereka jam 8 ke atas dia tidak makan di tempat artinya bawa pulang take away tadi kan. Nah itu kita tidak ada boleh menghalang-halang itu semualah toko-toko apa segala macam. Tapi itu kalau toko-toko ini kan ya operasional tapi tetap utama prioritasnya mereka prokesnya itulah. Berarti pedagang masih tetap dengan sistem yang kemarin ya Pak ya? Iya, sistem kemarin. Itu sampai jam 8. Kemudian sampai jam 8 sampai jam 10 tidak boleh makan di tempat. Nah itu. Kecuali tempat-tempat hiburan malam tutup dulu ya Pak ya? Tutuplah. Jangan sampai ini kan. Kalau hiburan malam tidak kerumunnya. Tetap berkerumun. Nah itu masalahnya. Oke Pak, terima kasih. Baik Tribuners, kita sudah selesai nih berbincang-bincang dengan Pak Bupati, Bapak Haji Sahani Saleh atau yang akrab disapa Pak Sanem. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.